itu bentengilah diri kalian amalan-amalan kebajikan. Dan selamat datang pada pintu gerbang informasi gaib. Kalau Anda ingin mati dalam keadaan syahid, perangi itu orang-orang kafir, orang-orang yang menghancurkan umat Islam. Kalau Anda ingin syahid, lihatlah tempat. Masa ngebom di pasar, di situ banyak anak kecil, banyak umat Islam, banyak saudara sama muslimnya. Kalau Anda ingin betul-betul mati syahid, betul-betul jihad, datang ke Palestina, datang ke Yaman, datang ke Irak, datang ke Afghanistan, datang ke sana. Kita langsung aja ditakwa tentang sosok kehidupan dan akhir hayatnya seorang teroris. Kok bisa? Anda ngebomnya di mana itu? Salah sasaran mungkin ya? Bukan musuh Allah yang Anda bom, yang Anda binasakan. Jangan-jangan saudara sendiri Anda binasakan. Ngawur itu namanya, bukan syahid tapi sangit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Anan SPT. Kali ini saya bersama tim Grup Situs Official akan menggali informasi dari seorang korin yang dulunya semasa hidupnya meninggal karena bunuh diri. Yang bahwasanya di situ ada kata yang memang untuk jihad membela agama Islam, tapi itu kalau menurut saya itu adalah hal yang sangat bodoh, goblok. Jadi ini adalah sebuah informasi yang sangat seru nanti untuk kalian pelajari, karena memang ada unsur ilmunya yang akan diberikan langsung oleh Gus Idris Al-Marbawi. Dan saya ingatkan kepada kalian, tidak ada benteng yang kuat kecuali benteng keimanan manusia. Maka dari itu tingkatkanlah keimanan kalian dengan amalan-amalan kebajikan. Dan selamat datang pada pintu gerbang informasi gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak orang tergiur dengan dibangunkan istana yang megah di surga, dibangunkan singgasana yang mewah di surga, dijanjikan syahid, dijanjikan mati dalam keadaan mulia, dijanjikan mati dalam keadaan dimuliakan oleh Allah di tempat yang mulia. Namun salah tafsir dan salah kaprah dengan jalan menyiksa diri sendiri atau matinya bunuh diri dengan memasang rompi bom dalam dirinya, dalam tubuhnya. Kira-kira coba di logika pemirsa, ngawur apa tidak? Yang dibom pasar. Bayangkan, yang dibom pasar. Di pasar ada ulama, kadang ada kiai, ada ustadz yang lewat pasar, mungkin mau ke masjid lewat pasar. Ada muslimin, muslimah, ada wanita-wanita yang solehah, belanja, mati. Security ikut mati. Kira-kira masuk akal atau tidak? Bom bunuh diri menjanjikan surga. Bukan pada tempatnya, pemirsa. Kalau Anda ingin syahid, bukan pada tempatnya. Kalau Anda ingin mati dalam keadaan syahid, perangi itu orang-orang kafir, orang-orang yang menghancurkan umat Islam. Anda perangi. Datang sana ke Palestina, ya, bawa granat. Datang sana ke Palestina, bawa brand, bawa amunisi yang banyak. Kalau Anda nggak bisa datang ke sana, ayo saya antarkan ke Hamas sana. Pasti tentara Hamas, militer Hamas mesti malah senang gembira. Oh, ada relawan Indonesia mau ikut tempur. Pasti dikasih tuh rompi, peluru, amunisi banyak. Kalau Anda ingin syahid, lihatlah tempatnya. Masa ngebom di pasar, di situ banyak anak kecil, banyak umat Islam, banyak saudara sama muslimnya. Kalau Anda ingin betul-betul mati syahid, betul-betul jihad, datang ke Palestina, datang ke Yaman, datang ke Irak, datang ke Afghanistan, datang ke sana. Kalau Anda nggak bisa datang ke sana, saya antarkan. Pasti tentara Hamas itu akan senang
jika ada relawan. Ya, gitu pemirsa. Nggak usah Anda repot-repot beli bom, Anda repot-repot beli amunisi, sudah disiapkan itu 10 kilo malahan sama tentara Hamas itu. Malam hari ini akan kita kuak bersama. Akhir hayat seorang pelaku bom bunuh diri, entah motifnya apa. Entah motif itu iming-iming syahid, entah motif itu cari sensasi, entah orang itu ingin mengadu domba umat Islam, entah orang itu motifnya ingin cari sensasi, atau kebanyakan hutang mungkin dia nggak kuat, akhirnya cari sensasi dengan mengatasnamakan Islam. Kenapa selalu umat Islam yang selalu dipojokkan, yang selalu dituduh oleh terorisme? Umat Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Umat Islam itu adalah toleransinya paling tinggi, pemirsa. Berbicara tentang toleransi, umat Islam tidak perlu diajari, pemirsa. Umat Islam lebih menjunjung tinggi toleransi. Kalau kita berbicara toleransi, sungguh umat Islam itu sudah diajarkan jauh dulu oleh baginda Nabi kita Sayyiduna Maulana Muhammad, cara dengan berakhlakul karimah. Toleransi yang tepat, toleransi yang bagaimana, ya. Itu aja. Nanti mungkin di lain waktu kita akan bahas bab toleransi, bab tasawuf kalau bahasa Arabnya itu ya. Ada ghadab, bisa menahan marah, bisa menahan sabar. Tasawuf, tawasud, bisa menahan toleransi. Apa itu? Mengembangkan toleransi. Itu bab hati itu, pemirsa. Ayo Ustaz Farhan, nanti kita langsung aja kita kuak tentang sosok kehidupan dan akhir hayatnya seorang terorisme. Bukan terorisme yang benar, itu harus mengawur itu ya pemirsa ya. Sudah siap Ustaz? Ini pakarnya, ahlinya di bidang, beliau ini ahlinya di bidang korin, sukma yang halus-halus, di atasnya jin. Ya, kalau yang kasar-kasar, Abdul Jumud, Ahmad, Tuki Ageng. Ingat, masukkan teroris ya. Terorisme ya, nanti keliru janda. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah dapat. Nah, ini berkah doa panjenengan semua. Ini memudahkan jalan kita syuting. Terima kasih yang telah membantu membelikan mikrofon ini dari sahabat saya yang berada di Hong Kong. Mudah-mudahan dibalas berlipat kebaikan, amin. Ya rabbal alamin. Jadi ngono loh pemirsa, ngeritik tapi nukokno. Wah, Gus mikir tapi nggak nukokno sampean. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ini geruku-geruku ini? Tubuhku. Kenapa tubuh Anda seksi? Hancur. Serius jauh saya. Anda serius. Buat pelajaran. Ambil hikmahnya. Hancur berantakan. Assalamualaikum. Anda muslim? Alhamdulillah. Anda dari mana? Dari wilayah Medan. Dari Medan pemirsa. Hancur kenapa? Gara-gara bom. Motifnya apa Anda? Anda melakukan bom bunuh diri gitu? Atau kena bom? Saya yang melakukan sendiri. Kenapa Anda melakukan bom bunuh diri? Anda dikejar-kejar debt collector atau gimana? Bukan. Oh bukan.
Sudah nggak kuat menahan beban hidup, akhirnya Anda bunuh diri gitu? Bukan juga. Oh, bukan juga. Terus? Karena tergiur Apa itu? dengan iming-iming dijanjikan kesenangan yang selamanya, dijanjikan hidup abadi di surga, tapi ternyata Apa? jauh yang saya sangka dan saya bayangkan. Kok bisa? Anda ngebomnya di mana itu? Salah sasaran mungkin ya? Bukan musuh Allah yang Anda bom, yang Anda binasakan. Jangan-jangan saudara sendiri yang Anda binasakan, betul? Iya. Ini ngawur itu namanya, bukan syahid tapi sangit itu. Tapi saya manut sama instruksi. Instruksi siapa? Siapa? Yang itu saya Atasan. pengen tahu saya namanya siapa? Pokoknya atasan yang menjanjikan hidup bahagia selamanya. Emang waktu itu yang Anda bom itu di mana? Tempat ibadahkah? Atau tempat umumkah? Atau tempat wisata? Atau mall? Saat itu saya ledakan bom. Kenapa Anda kok nafsu sekali? Apa pingin ngebom? Saya patuh sama tugas dan saya dijanjikan akan mendapatkan syahid, tapi ternyata bukan syahid yang gue dapat. Apa yang Anda dapat? Murka. Kok tahu kalau Anda dapat murka? Karena dari akhir dari hayat saya sangat menderita sekali. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesenangan. Tiap hari mendapat adab. Anda menyesal meninggal? Sangat menyesal sekali. Anda punya anak? Belum lama menikah. Oh, belum lama. Pengantin baru. Pengantin baru pemirsa. Awal-awal saya aktif. Aktif apa itu? Remaja masjid. Masya Allah, ternyata remaja masjid. Tapi kok bisa kayak gini? Kok bisa jadi teroris ini gimana itu? Karena saya terbawa arus Begitu. dengan perkara-perkara yang tidak jelas, yang menjanjikan akan kesenangan, terutama setelah kematian. Tapi semacam kena doktrin gitu, Anda dicuci otak itu ya. Saya terpengaruh. Pikiran saya sudah tidak mengenal lagi. Tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Pokoknya surga gitu ya. Anak Yang itu ada di didoakan. bayangan pikiran saya hanyalah kesenangan yang kekal abadi surga, yaitu syahid itu. Terus nasib anak istri Anda gimana terus? Apakah anak istri Anda tahu? Tahu. Udah saya tidak
pedulikan. Kejam sekali Anda ya. Karena satu dalam pikiran saya, surga dengan kesenangannya, bidadari-bidadari yang melayani saya karena saya sudah syahid. Sangit itu Pak, bukan syahid. Anda kayak masih muda itu ya. Umur saya masih terbilang muda. Saya sungguh menyesal. Kenapa cepat begitu percaya dengan iming-iming yang tidak jelas. Lantas Salah sasaran. Yang saya bunuh, yang saya target, malah sesama muslim. kalau Anda pengen syahid, datang Pak ke Palestina sana. Pasti tentara Hamas tuh seneng. Itu sampean bom itu markasnya Israel itu, markasnya Yahudi itu sampean bom. Syahid itu nanti. Nah, ndak sampean Polres dibom. Saudara kita Pak polisi sama muslimnya Anda bom. Seandainya saya diberi kesempatan sama Yang Kuasa untuk bisa ke dunia lagi, mungkin saya akan pilih jihad melawan musuh-musuhnya agama Allah. Anda niatnya jihad, Anda pengen syahid, pengen mulia, yang paling mulia itu adalah orang syahid. Tapi sekarang Anda terjerumus. Anda orangnya sebenarnya hatinya baik, pengen mengejar ridho Allah, tapi salah jalan. Sehingga kematian atau maut Anda jadi menyengsarakan Anda, menjadikan Anda sengsara di alam kubur. Lebih-lebih belum nanti hisabnya di akhirat. Iya, waktu itu saya sungguh tidak teliti memilih dan memilah mana syahid yang sebenarnya. Karena mungkin otak saya sudah tercuci dan apa yang mereka bilang sama saya, apa yang mereka instruksikan sama saya langsung terima dan saya langsung bersumpah akan melaksanakan tugas itu. Karena saya udah punya keyakinan, karena iming-iming itu dijanjikan mati syahid, surga jaminannya. Tapi sungguh semuanya meleset. Akhirnya kehidupan saya setelah kematian hanyalah kesengsaraan dan kobaran api neraka yang mungkin menanti saya. Oh ya Allah. Anda mati sudah dalam keadaan hancur. Ini hikmah besar perlu kita petik. Anda mati dalam keadaan hancur tubuh Anda. Allah menciptakan Anda dalam keadaan utuh. Jadi kembali kepada Allah harus keadaan utuh. Kisi-kisinya seperti itu. Nah, jikalau Anda nanti menghadap kepada Allah dalam keadaan hancur, tubuh Anda berkeping-keping, tidak memenuhi standar, tidak memenuhi kodrat,
Jadi kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan utuh, maka kita kembali kepada Allah yang baik itu ya dalam keadaan utuh. Kisah-kisah seperti itu pemirsa. Tapi kalau keadaan Anda hancur, gimana coba nanti menghadap Allah? Seseorang akan dibangkitkan di mahsyar itu dalam keadaan dia terakhir wafat. Gimana bayangkan Anda dibangkitkan dalam keadaan tubuhnya hancur? Ini jihad yang ngawur, jihad yang salah. Nggak jadi syahid, jadi sangit itu. Jadi kamu pengen jihad, ayo saya bantu. Kalau Anda pengen jihad, kita datang ke Palestina. Kalau Anda pengen jihad, nggak perlu repot-repot beli bom bunuh diri. Disiapi itu 10 peti itu bom oleh tentara Hamas. Jihad, sana bom itu markasnya Israel, itu markasnya Yahudi. Anda sama umat Islam dibom. Kenapa waktu itu saya sangat mempercayai dan meyakini bahwa apa yang saya perbuat itu adalah hal yang mulia, hal yang diridhoi Allah, dan mati dalam keadaan syahid. Kalau boleh saya tahu, mulai umur berapa Pak gabung sama seperti itu, organisasi seperti itu? Semenjak saya menikah. Itu awalnya gimana? Gak bisa terjerumus seperti itu? Waktu itu saya sering lihat kabar-kabar, baca-baca, dan saya sangat tertarik. Walaupun berat resikonya, asalkan punya keberanian, bisa syahid, diiming-imingi masuk surga. Terus kenyataannya sekarang masuk surga apa gimana? Ya, tahu. Jangankan Tandanya sudah nggak di surga itu. jangankan surga, wanginya juga Nggak dapat. saya nggak menciumnya. Terus kenapa tempat itu yang tertarget? Yang Bapak sebutkan tadi. Kenapa tempat itu? Ada apa di tempat itu? Saya cuma patuh sama instruksi, karena katanya kalau yang ditarget itu menimbulkan risiko yang paling berat, maka itu akan lebih mulia matinya. Tapi kita kan gak bisa ngelak dari kenyataan. Tapi kenyataannya sekarang seperti ini. Apa yang Anda bayangkan dulu, apa yang Anda angankan dulu ketika melewati jalur seperti itu, melewati gaya hidup seperti itu, dan ternyata endingnya seperti ini. Iya, karena saya pun berpikir, Mas, untuk mencapai surga itu harus banyak amalan-amalan, harus banyak ibadah-ibadah yang waktunya lama, nggak mudah. Sedangkan jihad, asal punya keberanian. Ya memang jihad asal punya keberanian, tapi nggak ngawur kayak gitu Pak. Kata beliau tadi seperti itu. Orang dilarikan di dunia itu kan utuh, jadi kembalinya kepada Allah harus utuh. Jadi tidak bisa menyalahi kodrat. Saya pulang menghadap yang kuasa keadaan hancur. Itu yang melakukan Bapak sendiri atau ada teman yang lain? Operasi itu dilakukan berapa orang? Saya sendiri. Saya sendiri.
Malam, siang, pagi. Saya nggak kuat untuk menceritakannya. Itu bomnya itu ditempel di mana, Pak? Di perut? Iya. Atau di punggung? Atau di mana? Iya. Pakai rompi. Pakai rompi. Iya. Anda menyamar gitu. Iya. Pakai sorban, pakai jubah gitu. Tapi walaupun pakai sorban, pakai jubah konyol itu, Pak, kalau menurut saya. Akan seperti itu. Kasihan keluarga yang ditinggalkan. Kasihan. Apakah pernah istri melarang Anda itu gaya hidup seperti itu? Pernah istri melarang? Atau mungkin kerabat yang lain melarang? Istri saya ndak tahu kalau saya ada niatan untuk melakukan bom bunuh diri secara sembunyi-sembunyi. Oh, berarti Anda ikut organisasi seperti itu, semacam itu, istri Anda tidak tahu? Tidak. Tahu-taunya Anda sudah syahid gitu? Iya. Bukan syahid sebenarnya. Sangit ya. Su'ul khotimah. Mati dalam keadaan hina dan dihinakan. Semoga malam nasibnya. Semoga kita nggak sampai tergiur dengan aliran-aliran yang menyesatkan. Kalaupun itu aliran, saya yakin itu bukan umat Islam. Umat Islam yang jadi tidak mengarahkan kepada kesesatan. Bisa. Tidak ada harapan lagi bagi saya untuk syahid lagi. Udah salah jalan. Salah. Anda menyesal kalau perbuatan Anda itu ngawur. Ngawur tidak? Sekarang saya baru sadar. Ini perbuatan yang sangat ngawur. Ya itu. Tapi awal-awalnya saya yakini ini adalah jihad yang sebenarnya. Jihad itu banyak, Pak, maknanya. Ada jihad melawan nafsu, itu juga jihad. Nggak harus membunuh diri, Pak. Saya korbankan jiwa raga saya Untuk mati konyol. Iya, benar. Iya, akhirnya demi mati konyol. Sudah meninggalkan anak yang lucu-lucu, meninggalkan istri. Mana, Pak? Demi mengejar surga yang semu. Renungkan, pemirsa, ya. Mungkin barangkali ada pemirsa yang pernah mau terjebak dalam seperti ini. Nanti akan saya jelaskan di akhir video jihad yang sebenarnya. Ya, medan juang Islam itu ada 3. Pertama dakwah, yang kedua hizbah, yang ketiga jihad. Ya sudah, itu aja, Pak. Anda masih kotak-kotak nih? Enggak. Ya udah, ini buat renungan. Mudah-mudahan dengan Bapak dimasukkan di sini orangnya, mudah-mudahan membawa berkah sedikitlah, menolong penderitaan Bapak dalam kubur. Karena yang menonton ini mudah-mudahan mengirim Fatihah, kirim Fatihah kepada Bapak. Ya gitu aja, Pak, ya. Terima kasih banyak. Kita kirim Fatihah, kita kirim tahlil nanti, ya. Tolong doanya. Iya, insyaallah, insyaallah. Doakan, ya. Mudah-mudahan diringankan penderitaan siksaan Bapak. Ringan disiksa, ya. Dan mudah-mudahan diampunkan dosa-dosanya, jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan itu. Tapi yang jelas Bapak itu sudah salah. Ya, pasti akan menanggung perbuatan. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan perbuatan Anda itu bukan perbuatan yang kecil, melainkan perbuatan yang besar. Membunuh orang sama muslim. Bayangkan, Pak. Berapa besarnya ya? Baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sudah kita menyaksikan yaitu sosok seorang yang matinya karena bom bunuh diri sesuai request Bapak Ibu pemirsa yang terbanyak, yaitu tentang Qorin, suruh ungkap Qorin bom bunuh diri atau kita sebut teroris lah. Medan juang Islam ada 3 pemirsa, perlu dicatat. Ingat, medan juang Islam ada 3. Pertama dakwah, kedua hizbah, ketiga jihad. Dakwah itu apa? Dakwah itu mengajak. Kalau kita mengajak, jadi harus santun dong, harus lemah lembut, harus sopan, harus bijak. Ya, namanya dakwah kita nggak boleh keras. Namanya dakwah kita mengajak kebaikan, mengenalkan Allah, mengenalkan Rasulullah, mengajak duduk di majelis taklim, majelis sholawat, majelis zikir, itu namanya dakwah. Jadi nggak boleh harus paksaan, harus keras, nggak boleh. Dakwah itu harus santun, bijak. Paham ya? Dakwah artinya mengajak. Dan dakwah adalah cinta, dan cinta meminta semua yang ada pada dirimu. Namanya dakwah mengajak juga enggak mudah. Kita dakwah juga harus kadang melewati cacian, makian, fitnah, hasud, iri, dengki. Banyak yang musuhi, itu pasti pemirsa. Namanya dakwah. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Orang yang berdakwah mengajak kebaikan sekecil apapun pasti akan merasakan ujian. Pasti itu. Karena mencontoh pimpinan kita, panutan kita, imam kita Sayyiduna Maulana Muhammad. Beliau nggak lepas dari cacian makian, beliau nggak lepas dari fitnaan, beliau dilempari kotoran unta ketika sujud. Naudzubillah, ya Allah kasihan, astagfirullahaladzim. Dan beliau dijamin masuk surga. Lihat beliau Nabi kita Muhammad dicaci maki tiap pagi oleh istrinya Abu Jahal, difitnah, dituduh, diintimidasi, diteror, diusbituka, au yaktuluka, au yukhrijuka, diancam mau dibunuh. Itu siap nggak dakwah konsekuensinya? Au yukhrijuka, diusir dari kampung halamannya. Siap nggak kita? Kalau kita dakwah, menyuarakan kebenaran, siap nggak kita harus merasakan itu? Diintimidasi, diteror, mau dibunuh, au yukhrijuka, bahkan diusir dari kampung halamannya. Tapi jangan khawatir, kata Allah, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Nah, jika Anda berbuat makar, jika kita dimakari oleh seseorang, jangan khawatir, wallahu khairul makirin, maka akan dibalas. Sesungguhnya lebih baik makar adalah makar Allah. Itu dakwah. Yang kedua, medan juang Islam yaitu amar ma'ruf nahi mungkar atau hizbah. Ya, ini harus tegas, harus lugas, harus cerdas. Namanya amar ma'ruf nahi mungkar, memberantas kemungkaran. Kalau ada yang nggak benar, harus suarakan, meski resikonya berat. Kalau ada yang melenceng, harus kita luruskan. Tapi resikonya berat pemirsa, amar ma'ruf nahi mungkar atau hizbah ini. Apabila ada kemungkaran, kemaksiatan di depan mata kita, wajib kita untuk menegurnya. Wajib kita untuk menasehatinya. Resikonya besar, musuhnya makin besar kalau kita mengambil medan juang Islam yang kedua yaitu hizbah atau amar ma'ruf nahi mungkar. Memberantas kemaksiatan di depan mata. Contoh, ada diskotik. Berani nggak? Berat ya. Memberantas mabuk-mabuk, ada membuat resah masyarakat. Ada begal, ada maling ya, perkumpulan-perkumpulan kemaksiatan, kemungkaran di kampung kita. Wajib kalau kelihatan mata kita wajib menasihati. Nggak bisa ditegur, wajib itu diberantas. Itu medan juang Islam yang kedua yaitu hizbah. Nah, yang ketiga yaitu adalah jihad fi sabilillah. Apabila kita
diserang, apabila kita negara kita misalkan ya, mudah-mudahan enggak jadikan negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, kampung kita diserang. Kalau Anda pengen jihad dulu tahun 90, tahun 90, 91, tahun 89, kejadian Tolikara. Pernah ingat ya? Jadi bahas sejarah. Kejadian di Tolikara, kejadian di Poso, umat Islam dibantai pemirsa. Karena di sana minoritas umat Islam dibantai. Ada salah satu pesantren Wali Songo di sana. Santrinya dimasukkan ke masjid, kiainya, bunyainya semua dimasukkan ke masjid, dibakar hidup-hidup. Kejadian di Tolikara, di Poso. Perempuan-perempuan yang muslimah ditelanjangi, diarak bugil oleh tarian adat-adat mereka. Biadab. Nah, itu jihad wajib kita. Kita wajib jihad. Apabila kita umat Islam ya, yang umat Islam yang menyimak video ini, apabila umat Islam dianiaya, umat Islam dibantai, demi Allah wajib kita harus membela. Paham ya? Barang siapa yang membela agama Allah dengan tulus, dengan ikhlas, maka akan dibela. Harus siap konsekuensinya, harus siap resikonya. Tentunya resikonya besar, kita akan dicaci maki, kita akan dilecehkan, kita akan difitnah. Siapa yang memfitnah, siapa yang melecehkan, siapa yang mencaci maki? Ya mereka yang ahli maksiat, mereka yang gemar dengan kemungkaran, mereka yang munafik, mereka yang pendusta. Itu jelas. Ada 3 medan juang Islam, yaitu dakwah, hizbah, jihad. Medan juang Islam adalah 3, meski diingat jangan dilupa. Pertama dakwah, kedua hizbah, ketiga jihad fisabilillah. Pertama dakwah, kedua hizbah, ketiga jihad fisabilillah. Itu ada lagunya pemirsa. Medan juang Islam adalah 3, meski diingat jangan dilupa. Itu ada syairnya, medan juang Islam. Astaghfirullah Rabbi ya syakur, astaghfirullah Rabbi ya sabur, astaghfirullah Rabbi al-ghafur, astaghfirullah min kulli ghurur. Itu ada. Setiap medan wajib diisi oleh yang pantas dan memang ahli. Semua medan wajib sinergi, jangan merasa menang sendiri. Tuh. Setiap medan wajib diisi, jangan merasa menang sendiri. Jadi sesuai dengan ahlinya, yang ahlinya dakwah ya dakwah, yang ahlinya hizbah ya hizbah, yang berani ahlinya jihad ya jihad gitu. Tapi yang konsekuensinya jauh lebih berat, harus siap dibully gitu. Dakwah haruslah bijak dan lugas, hizbah mestilah cerdas dan tegas. Jihad medannya berani dan keras, berkorban hingga terakhir nafas. Jihad medannya berani dan tegas, berkorban hingga terakhir nafas. Dan juang Islam ada 3, perlu diingat ya, dakwah, hizbah, dan jihad. Ayo, inilah medan juang Islam yang harus kita juangkan bersama, sesuai dengan ahlinya, sesuai dengan ahlinya kita di bidang apa, yang dakwah, yang hizbah, yang jihad. Tentunya jihad juga banyak versinya ya pemirsa,
banyak versinya jihad. Nanti di video next akan saya lanjutkan, akan saya jelaskan tentang pembagian apa itu jihad, termasuk jihad melawan nafsu juga jihad pemirsa. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita membahas malam ini tentang teroris, videonya yang mati dalam keadaan bunuh diri, bom bunuh diri. Sungguh sangat tragis, sungguh sangat menyesatkan, sungguh sangat menakutkan, sungguh sangat menyedihkan. Alangkah sedihnya yang mati, yang sudah mati dalam keadaan bom bunuh diri itu. Mudah-mudahan kita terhindar dari bunuh diri, karena sesungguhnya haram kita mati kita diakhiri dengan bunuh diri. Mudah-mudahan yang menyimak video ini, mudah-mudahan dimanapun Anda berada, saya menyapa Anda. Baik Anda saat ini berada di perkantoran, di gedung-gedung mewah, di kamar-kamar mewah ber-AC, saya menyapa Anda dengan segala kerendahan hati. Buat teman-teman saya, sahabat-sahabat Gus Idris Official yang menyimak video ini saat ini berada di tempat-tempat kumuh, tempat-tempat kotor, di kos-kosan sempit, di rumah-rumah yang kotor, rumah-rumah sempit, kontrakan, dimanapun Anda berada, saya menyapa Anda. Mudah-mudahan lewat video ini menjadikan energi buat Anda, menjadikan spirit buat Anda, menjadikan semangat buat Anda. Apapun resikonya perjuangan, walaupun kita dicaci maki, walaupun kita dijatuhkan, kita harus tetap istiqomah. Bagi kita orang yang mencintai kita, tidak perlu kita menjelaskan tentang kelebihan kita. Orang yang mencintai kita tetap akan mencintai kita. Sedangkan orang yang membenci kita, tidak perlu kita membanggakan diri, menceritakan kebaikan kita terhadap orang yang membenci kita. Karena percuma. Orang yang membenci kita, walaupun kita 1000 kata menceritakan kebaikan kita, tetap mereka akan membenci kita. Karena orang yang benci tidak ada obatnya, ilal ma' wal kafan, kecuali air dan kain kafan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.